Nah, sekarang kita bahas salah satu kontrasepsi jangka panjang. Kontrasepsi jangka panjang dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama, yaitu dari 3-10 tahun. Yang paling populer yaitu IUD atau intrauterine device, lebih dikenal dengan nama spiral KB, dan sering juga disebut dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. IUD merupakan alat kontrasepsi dalam rahim yang berbentuk menyerupai huruf T, yang berbahan dasar plastik dan dilapisi oleh tembaga. Kerjanya cukup sederhana, yaitu menghalangi masuknya sel sperma ke dalam rahim. Namun, tahukah Anda bahwa ada tipe kontrasepsi IUD dapat mencegah kehamilan meskipun sperma masuk ke rahim? Beberapa bahkan dapat mencegah kehamilan dan meskipun sel telur berhasil dibuahi. Berikut jenis-jenis KB IUD. Ada IUD hormonal dan IUD non-hormonal. IUD hormonal menginjeksi hormon levonorgestrel ke dalam tubuh yang menyebabkan penebalan lendir serviks untuk menjebak sperma, menipiskan lapisan rahim, bahkan dapat mencegah pelepasan sel telur. Sementara itu, IUD tembaga memiliki defense yang paling tinggi. IUD ini melepaskan ion tembaga yang menghancurkan sel sperma. Tetapi, apabila sel sperma berhasil membuahi sel telur sekalipun, kandungan tembaga ini juga menyebabkan sel telur tidak dapat menempel pada dinding rahim, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. IUD hormonal dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun tergantung jenis mereknya. Sementara IUD tembaga dapat didiamkan dalam tubuh hingga 10 tahun. Beberapa efek samping KB IUD yaitu menstruasi yang tidak teratur, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya, spotting atau flek, nyeri saat menstruasi atau dysmenorrhea, mengganggu hubungan seksual, dan nyeri pada saat pemasangan. Keuntungan KB IUD apa saja sih? Pertama yaitu tidak mempengaruhi kesuburan, aman bagi ibu menyusui, tidak mempengaruhi berat badan, tidak perlu mengingat jadwal kunjungan. Yang terakhir yaitu kontrasepsi dalam jangka panjang. Setelah dijelaskan beberapa keuntungannya, ternyata ada beberapa wanita yang tidak dianjurkan menggunakan KB IUD, seperti wanita dengan gangguan perdarahan, radang pada daerah genitalia, tumor pada daerah genitalia, dan kelainan pada rahim. Yuk kita simak kapan waktu yang tepat buat pemasangan KB IUD. Pastikan dulu bahwa klien sedang tidak hamil. Pemasangan bisa dilakukan segera setelah melahirkan selama 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca persalinan. Pemasangan juga dapat dilakukan hari pertama sampai ke-7 siklus haid. Berikut merupakan SOP pemasangan dan pencabutan KB IUD. Jelaskan terlebih dahulu kepada klien mengenai pengertian KB IUD dan tujuan pemasangan dan pencabutan. Setelah klien setuju, siapkan ruangan dan beberapa alat-alat. Alat-alat yang digunakan yaitu ada meja ginekologi, spekulum, tenakulum, sonde uterus, tampon tang, gunting benang AKDR, kom, larutan antiseptik, sarung tangan, korentang, kasa steril, lampu sorot, bak instrumen, penjepit buaya, cover T IUD, tempat cuci tangan, lap bersih, sabun cuci tangan, tempat sampah medis. Yang terakhir ada larutan klorin. Siapkan cover T IUD dengan melipat kedua lengan IUD ke dalam. Pastikan posisi klien nyaman dan aman. Jangan lupa jaga privasi klien. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, lap dengan bersih dan kering, dan langsung pakai handscoon. Dekatkan alat-alat yang akan digunakan. Lakukan inspeksi pada genitalia eksternal. Setelah itu, masukkan spekulum ke dalam vagina untuk melihat serviks. Usap vagina dan serviks menggunakan antiseptik 2-3 kali. Jepit serviks menggunakan tenakulum secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh. Dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina dan juga spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman kavum uteri dan keluarkan sonde. Angkat tabung AKDR dari kemasannya. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal. Keluarkan pendorong. Kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Buang sampah ke sampah medis. Lepas tenakulum dan spekulum rendam di larutan klorin. Selesai melakukan tindakan, rapikan alat dan cuci tangan. Bila setelah 15 menit dilakukan pemasangan tidak ada keluhan, klien diperbolehkan untuk pulang. Ajarkan klien bagaimana cara memeriksa benang AKDR. Apabila ada keluhan, segera kontrol. Berikut ilustrasi pencabutan KB IUD. Menjepit benang yang terlihat di depan mulut rahim. Tarik benang keluar hingga IUD ikut keluar.